Hai teman-teman, kali ini aku mau menjawab pertanyaan paling banyak dari kalian semua, yaitu adalah step by step untuk menjadi pilot. Tapi sebelum itu, aku akan membahas yaitu adalah biaya, persyaratan, step by step, dan lain sebagainya. Karena untuk penjelasan pilot ini panjang kali lebar, panjang banget, bisa jadi kuliah pendek nanti, makanya aku bagi-bagi. Perkenalan dulu sedikit. Jadi aku mengawali karirku di udara menjadi cabin crew Garuda. Lalu aku menjadi student pilot. Setelah itu aku menjadi private pilot ya. Ini biasanya buku nikah nih. Ini nikah sama ini, tapi karena aku agak kemaruk jadi aku ambil dua-duanya. Oke, langsung aja. Yang paling banyak dipertanyakan, berapa sih biaya sekolah pilot? Nah, yang pertama, aku akan membahas tentang sekolah milik pemerintah, yaitu ada Politeknik Penerbangan Indonesia atau dulu dikenal dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang. Yang kedua ada Akademi Penerbangan Indonesia, itu di Banyuwangi. Sekarang aku bahas dulu yang di PPI Curug. Di PPI Curug ini biayanya terbagi menjadi dua model, ada yang subsidi dan ada yang mandiri. Nah, yang subsidi ini akan menempuh 8 semester, itu kurang lebih 4 tahun, dan setelah lulus akan mendapatkan gelar diploma 4. Untuk subsidi ini kurang lebih biayanya adalah 94 jutaan. Ini biaya harga 2023. Untuk 2024-nya aku kurang tahu ya. Untuk jalur mandiri ini biayanya adalah 679 juta. Nah, ini tahun 2023. Untuk tahun ini atau tahun depan 2025 aku kurang tahu. Tapi biasanya setiap tahun itu ada kenaikan 10%. Nggak usah sekolah pilot, karena sekolah biasa aja nih biaya pendidikan itu biasanya tiap tahun naik 10-15% tiap tahun. Jadi ya dikira-kira aja. Nah, ini aku nggak tahu ini bisa dicicil atau enggak, karena di tulisannya ini ada per fase biayanya dan ada per semester. Mungkin per fase itu bisa dicicil, jadi 679 juta dibagi menjadi 4 kali pembayaran atau gimana, aku kurang tahu ya. Jadi kalau kalian berminat bisa ditanyakan langsung ke PPI Curug. Lanjut, yang sekarang adalah Akademi Penerbangan Indonesia di Banyuwangi. Nah, ini sekolah penerbangan milik negara juga, kedua setelah Curug. Jadi yang pertama itu adalah Curug, yang kedua di Banyuwangi ini. Akademi Penerbangan Indonesia ini baru ada 2013, beberapa tahun lalu ya. Oke, kalau akademi ini ada non-diploma dan diploma. Non-diploma itu berarti setelah lulus sekolah tidak mendapatkan gelar akademi. Jadi ya udah jadi pilot aja gitu. Nah, di sini juga ada non-reguler, yaitu jalur mandiri, dan reguler, yaitu jalur subsidi. Di sini untuk total non-diploma jalur mandiri yaitu 728 juta. Untuk yang subsidi 193 juta ya. Nah, untuk yang diploma 3, jadi kalau PPI itu kan diploma 4. Kalau yang Akademi Penerbangan Indonesia yang di Banyuwangi ini diploma 3. Nah, untuk yang jalur mandiri itu untuk fixed wing 823 juta, fixed wing aircraft ya. Untuk seaplane, nanti aku jelasin selanjutnya ya, ini aku biar cepet aja. Seaplane 699 juta. Untuk rotary wing itu adalah helikopter, 1.135 juta. Jadi nanti aku kasih penjelasan lagi ya kenapa rotary wing helikopter itu lebih mahal daripada fixed wing. Sedangkan yang subsidi untuk fixed wing 117 juta. Untuk seaplane 135 juta. Untuk rotary wing 133 juta.
Karena mereka hanya diploma 3, maka hanya menempuh 6 semester, yaitu adalah 3 tahun. Enaknya sekolah kedinasan ini biasanya biaya paketnya itu sudah jelas, termasuk makan, biaya asrama, dan lain-lain. Tapi setidaknya saranku, dari harga yang tertera tersebut, kamu setidaknya persiapkan 10-15% untuk uang jajan-jajan atau hidden cost ya. Lanjut, ada beasiswa gratis dari TNI AD, AU, AL, dan Polisi Udara. Nah, ini biasanya dikenal sebagai IDP, Ikatan Dinas Pendek, yaitu adalah ikatan kontrak 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu kamu diperbolehkan memilih apakah mau menyelesaikan kontrak tersebut atau melanjutkan karir di TNI atau Polisi Udara. Untuk sekolah-sekolah kedinasan yang aku sebutkan tadi, otomatis persyaratannya lebih banyak dan lebih ketat. Sekarang, biaya sekolah swasta penerbangan di Indonesia. Yang pertama ada Flybase Flight Academy. Ini adalah sekolah aku mengambil private pilot license. Biayanya untuk full course adalah 1 miliar rupiah. Training areanya ada di Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lanjut, yang kedua ada BIFA, yaitu Bali International Flight Academy. Biayanya 985 juta rupiah. Training areanya ada di Buleleng dan Banyuwangi kalau nggak salah. Lanjut, ada Genesa Flight Academy. Biayanya 930 juta rupiah. Training areanya di Cilacap. Lalu ada Perkasa Flight School. Biayanya 916 juta rupiah. Training areanya ada di Cilacap, Pangandaran, dan Cirebon. Selanjutnya, Aeroflyer Institute, 882 juta rupiah. Training areanya di Cirebon. Selanjutnya, Bandung Pilot Academy, yaitu 845 juta rupiah. Lokasi training areanya di Bandung. Selanjutnya ada sekolah ProFlight Pilot School dan Global Flying School Aviation. Untuk biayanya aku kurang tahu. Jadi kalau kalian berminat bisa langsung menghubungi sekolah-sekolah tersebut ya. Sekolah swasta pertama di Indonesia yaitu Draya Flying School. Biayanya USD 81.500. Lalu ada Nusa Flying School 827 juta. Dan yang terakhir Alpha Flying School 700 juta. Nah, 3 sekolah ini aku kurang tahu mereka masih aktif atau enggak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menghubungi sekolah masing-masing ya. Lanjut, beberapa sekolah di luar negeri. Banyak juga orang Indonesia yang mengambil pilot course ini di luar negeri. Kebanyakan ada di Filipina, Australia, dan New Zealand karena yang paling dekat dengan Indonesia. Untuk di Filipina ada Royal Flight Academy, biayanya 780 juta rupiah. Lalu ada All Asia Aviation Academy, biayanya 895 juta rupiah. Untuk Australia ada ANAC, biayanya 1,1 miliar rupiah. New Zealand ada IAA New Zealand Flight Academy, yaitu 1,2 miliar rupiah. Dan satu lagi ada Ardmore Flying School, yaitu 1,1 miliar rupiah. Biaya yang aku sebutkan tadi yaitu biaya tahun 2023. Untuk tahun ini atau tahun depan 2025 biasanya ada kenaikan karena sekolah pilot ini biasanya tergantung harga aftur juga. Dan ada beberapa sekolah yang menggunakan pembayarannya dengan mata uang dolar, jadi mengikuti naik turunnya dolar. Dan ada 3 sekolah milik maskapai. Yang pertama adalah NAM Flying School. NAM Flying School ini milik NAM Air dan Sriwijaya Air, tapi aku kurang tahu apakah sekarang masih ada atau enggak. Lanjut ada Wings Flying School, itu nama dulunya, sekarang adalah Angkasa Aviation Academy milik Lion Group. Lalu yang terakhir adalah Merpati Pilot School, dulu punya Merpati, namun sekarang aku nggak tahu masih aktif atau enggak ya. Untuk sekolah swasta ini, karena dia tidak ada embel-embel kedinasan, hanya fokus yaitu menjadi pilot, itu tempuh pendidikannya adalah 1 hingga 1,5 tahun atau maksimum 2 tahun. Biasanya tergantung cuaca juga ya.
Dan jangan lupa, seperti yang aku bilang tadi, biaya-biaya yang kusebutkan tadi, setidaknya kamu punya persiapan 10-20% lebih banyak, karena takutnya biaya yang kusebutkan tadi belum termasuk. Ada paket-paket yang sudah termasuk akomodasi, makan, dan lain-lain, ada yang belum, agar kamu tidak kaget terhadap hidden cost yang ada. Setelah lulus sekolah pilot tadi, ternyata tidak sampai di situ aja. Mungkin ada beberapa maskapai yang mau menerima kamu setelah full course tadi, yaitu bisa PPL, CPL, IR, multi-engine. Tapi ada beberapa maskapai yang meminta pilotnya sudah type rating juga. Biaya type rating itu bisa, tahun 2016 itu biaya type rating A320 kurang lebih 400 jutaan. Kalau sekarang aku nggak tahu berapa. Jadi ya memang sekolah pilot ini not for everybody. Memang sekolah pilot ini kurang lebih mirip sekolah kedokteran. Bedanya adalah sekolah pilot besar di depan. Kalau sekolah dokter besar, lalu ada tambahan gitu loh. Dan tadi yang aku sebutkan adalah sekolah untuk fixed wing pilot. Jadi untuk rotary wing pilot itu kebanyakan adalah lulusan militer dari TNI atau polisi udara. Kalau di sekolah milik pemerintah itu hanya ada di Akademi Penerbangan Indonesia. Sekolah pemerintah aja itu biayanya 1,135. Kamu bayangin deh kalau di swasta berapa? Kalau swasta, pilot helikopter itu hanya ada di Genesa. Makanya kenapa kebanyakan pilot-pilot helikopter itu lulusan yang aku bilang tadi, militer, sipil juga ada, cuma kebanyakan mereka mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Biasanya mereka sekolah dulu nih, fixed wing sampai CPL, lalu mereka cari tuh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pilot helikopter. Nanti perusahaan tersebut akan membeasiswakan mereka untuk sekolah helikopter di sekolah yang mereka tunjuk, biasanya di Amerika. Lalu setelah itu akan taken kontrak selama kurang lebih 15 tahun atau tergantung perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa sekolah helikopter lebih mahal? Karena dari informasi yang aku dapatkan, pertama, operasional helikopter itu lebih mahal daripada pesawat fixed wing. Kedua, sekolahnya lebih susah dan requirement-nya lebih sulit juga. Makanya seperti yang kamu tahu, yang naik helikopter itu nggak sembarang orang. Kebanyakan adalah orang kaya sebagai air taxi, pejabat, atau biasanya pegawai perminyakan, bisa juga medevac, air ambulance. Oke, untuk biaya, aku rasa sudah cukup jelas. Apabila kamu butuh kejelasan yang lebih detail, bisa ditanyakan ke sekolah masing-masing. Next video, aku akan menceritakan tentang persyaratan-persyaratan untuk menjadi pilot. Lalu ada step by step dan macam-macam lisensi pilot. Ditunggu ya. Bye. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Habis ini habis duit.